Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardirianto dari mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Elektro, prodi Teknik Listrik, kelas TL2D. Di sini saya akan menjelaskan soal persamaan legasi linear. Nah, soal pertama. Di Kota Depok terdapat 10 perusahaan. Setiap perusahaan memiliki besar biaya iklan dan penjualan masing-masing. Didapati besar biaya iklan dan penjualan. Nah, pertanyaannya, tentukan persamaan regresi linear perusahaan di Kota Depok. Oke, lanjut. Nah, di sini ada cara penyelesaiannya, yaitu kita yang pertama-tama kita buat tabel lagi, tabel XY atau X dikali Y, lalu ada tabel X kuadrat. Nah, di sini X dikali Y itu yaitu tabel X dikali Y. Nah, kan 1 dikali 5 sama dengan 5. Nah, 3 dikali 10 sama dengan 30. Lanjut terus sampai bawah. Nah, untuk tabel yang X pangkat kuadrat ini adalah tabel X yang dikuadratin. Nah, misal 1, terus ini ada 3. Nah, di sini hasilnya ada 1 pangkat 1 adalah 1, dan 3 pangkat 3 pangkat 2 adalah 9. Nah, di sampingnya itu adalah sigma X. Nah, sigma X ini adalah hasil total dari tabel dari 1 sampai 2, dari 1 sampai 2 sini nih. Nah, itu ditambahkan semua, hasilnya itu adalah 24. Nah, kita namanya itu sigma X. Terus di sigma Y itu sama juga seperti sigma X, itu sigma Y itu adalah tambah dari 5 sampai 10. Seperti ini. Nah, oke. Nah, lanjut terus sampai ke sigma X, yaitu sama dengan 295. Terus di sini ada sigma X pangkat 2 itu sama dengan 68. Nah, di sini ada Y garis. Y garis atas ini adalah mean atau rata-rata dari tabel Y. Nah, karena tadi kita sudah menghitung data melalui sigma Y. Nah, hasilnya kan 110 hasil semuanya. Nah, dibagi sama 10 karena data di sini ada 10 perusahaan, nama perusahaan. Nah, hasilnya adalah 110 dibagi 10 sama dengan 11. Nah, lanjut lagi di sini ada X garis sama juga seperti Y garis. Nah, lanjut di sini ada ini ada cara penyelesaiannya. Nah, di sini ada rumus B sama dengan N. Nah, N di sini adalah jumlah data yang pada di tabel tersebut. Terus di sini ada sigma XY. Nah, sigma XY itu adalah 225. Terus lanjut dikurang sigma X sama dengan 24. Terus dikali sigma Y sama dengan 110. Terus dibagi atau per N. N di sini sama seperti tadi, jumlah datanya. Nah, di sini ada 10 jumlah datanya. Nah, terus di sini ada sigma X pangkat 2. Nah, sigma X pangkat 2 itu 68. Terus dikurang sigma X akar 2. Nah, 24 akar 2. Lalu di sini hasilnya adalah
2,98. Nah, setelah itu kita menggunakan rumus A. A sama dengan Y garis dikurang B X garis. Nah, untuk ini karena kita sudah mendapatkan nilai Y garis, itu kita taruh di angka 11. Angka 11 yang di sini. Terus lanjut dikurang B. Nah, B sini kita kan sudah ketemu tadi. 2,98. Nah, yang ini. Yang ini nih. Nah, lanjut di sini ada dikali X garis. Nah, X garis ini ada di sini. Yang 2,4. Lalu hasilnya adalah 3,848. Nah, di sini ada Y topi. Y topi sama dengan A plus BX. Nah, Y topi sama dengan A itu kan tadi kan 3,848 ditambah B. Nah, B sini kita pakai yang 2,98. Terus tambah 2,98 dikali X. Nah, itu hasilnya. Lanjut di sini ada persamaan regresi ganda. Nah, soal nomor 2 di sini adalah di perumahan Kota Depok terdapat 10 rumah yang akan dijual dengan berbagai ukuran dan jumlah kamar berbeda. Didapati data rumah yang akan dijual yaitu yang di bawah ini, data yang di bawah ini. Terus pertanyaan di sini adalah tentukan persamaan regresi berganda dari rumah yang akan dijual. Nah, kita butuh data tambahan lagi nih. Nah, data tambahan itu yaitu ada X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 dikali X2, X1 dikali Y, X2 dikali Y. Nah, untuk di sini ukuran saya kasih variabel X1. Lalu jumlah kamar itu kita kasih X2. Nah, harganya saya kasih variabel Y. Nah, X1 di sini adalah hasil kuadrat dari tabel X1. Terus X2 ini sama seperti X1 pangkat kuadrat. X2 kuadrat adalah hasil dari X2 yang dikuadratkan. Terus X1 dikali X2 di sini adalah hasil perkalian dari tabel X1 dikali X2. Nah, seperti ini. Ini dikalikan ya 10 dikali 3, 12 kali 3. Lanjut lagi. Bentar. Di sini ada X1 kali Y. Nah, itu adalah X1 dikali Y di tabel yang sini. Tabel yang ini. Lanjut sini ada X2 dikali Y. Lanjut lagi ini X2 dikali Y. Nah, sudah ketemu hasilnya. Lalu di sini kita jumlahkan semuanya. Nah, X1 sigma X1 sama dengan 109, sigma X2 sama dengan 29, sigma Y 875, lanjut hingga sigma X2 dikali Y sama dengan 2624. Nah, di sini kita akan menemukan rumus nih. Nah, rumusnya di sini adalah N ada det A, det A0, det A1 dan det A2. Nah, di det A ini kita menggunakan yang ini rumusnya.
Nah, kita menggunakan rumus yang ini. Nah, kita masukkan angkanya, yaitu N sama dengan kan N tadi kan ada 10 data ya. Nah, terus di sini ada sigma X1. Nah, kita tulis di sini sigma X1 kan 109. Kita tulis 109 di sini. Nah, di sini. Mana bisa? Oke. Nah, di sini ada X2. Sigma X2. Nah, sigma X2 di sini ada di sini. Sigma X2 di sini adalah 29. Kita tulis di sini. Nah, lanjut terus hingga kita menemukan, kita berhasil mendata di data ini. Nah, hasilnya adalah cara pengaliannya, cara ngerjainnya di sini adalah dari 10 dikali 1249 dikali 89. Nah, terus lanjut lagi. Di sini ada 109. Terus di sini ada kaliannya tuh kayak menyilang gitu. Nih, nilai kayak gini. Nah, di sini begini. Nah, 29 19 sama 331 dikalikan hingga ketemu hasilnya. Nah, ketemu hasilnya ditambah dulu, ditambah lalu nanti dikurangkan dengan hasil silang yang dari 29 1249, terus ini kita atas 331, terus 331 sama 10. Nah, ini kita ke atas lagi 89 19 109. Nah, di sini kita kalikan lagi sama seperti yang tadi. Nah, kalau sudah ketemu, nanti kalau kita sudah menghitung semuanya dari atas seperti ini, dan dari bawah ke sini. Nah, ntar hasilnya yang atas sama atas ini ditambah dulu, ditutup kurungkan, jadi ntar ditambah. Nah, dikurang sama yang bawah ini, yang dari bawah ini, yang dari 29 ke 29 lagi. Terus lanjut seperti itu. Ntar ketemu hasilnya yaitu 764. Nah, di det A0 ini kita menggunakan rumus yang ini. Nah, terus di det A1 kita menggunakan rumus yang ini. Nah, lanjut di det A2 menggunakan rumus yang di bawah ini. Yang di bawah sini. Oke. Nah, untuk di det AO ini saya mendapatkan 23610. Lalu di det A1 1983. Lanjut di det A2 saya mendapatkan 7457. Oke. Lanjut kita ke mencari B0, B1 dan B2. Nah, B0 di sini kita menggunakan rumus det A0 per det A. Nah, di sini kita sudah menemukan hasilnya yaitu 30,9. Nah, di B1 ini kita menggunakan rumus det A1 per det A. Nah, hasilnya di sini adalah 2,6. Lanjut di B2 ini kita menggunakan rumus det A2 per det A. Dan hasilnya adalah 9,76. Nah, lanjut kita akan memasukkan rumus Y topi. Nah, Y topi sama dengan BO plus B1 X1 dan seterusnya. Nah, karena kita di sini hanya memiliki 3
3B sampai B2 saja. Nah, di sini kita akan menulisnya sampai B2 saja, yaitu B0 itu sama dengan 30,9 ditambah B1 X1 2,6 X1 terus ditambah 9,76 X2. Oke. Lanjut, di sini ada soal pengujian hipotesis. Nah, di sini ada tabel hipotesis dan uji nilai tengah. Nah, di soal ini seorang guru ingin mengetahui apakah rata-rata nilai ujian siswa kurang dari 75 dari sampel 25 siswa diperoleh rata-rata 78 dengan simpangan baku 5%, uji pada taraf signifikan 5%. Diketahui di sini N sama dengan 25, terus X garis sama dengan X rata-rata sama dengan 78. Nah, simpangan bakunya itu kita mendapatkan 5. Lanjut, alfa di sini sama 5%. Kita ubah dulu ke desimal, itu 0,05. Nah, di sini kita akan mengerjakan itu, kita tulis HO mu tidak kurang dari 75, terus H1 sama dengan mu besar dari 75. Nah, langkah kedua itu kita mencari simpangan bakunya. Nah, simpangan baku sini ada 5%. Kita ubah ke 0,05. Lanjut, di sisi ketiga ini kita akan menentukan rumus. Nah, untuk menemukan rumus dari yang tadi. Nah, karena di sini kita sudah mengetahui simpangan bakunya dan sampel di sini kurang dari 30. Nah, kita menggunakan rumus Z sama dengan X rata-rata dikurang mu dikurang simpangan baku per akar N. Nah, lalu kita masukin aja angkanya dan hasilnya ada 3. Lanjut, di sini kita akan mencari nilai kritis. Nah, untuk mencari nilai kritis kita menggunakan simpangan bakunya. Nah, Z 0,05 sama dengan, nah, kita lihat tabel dulu. Nah, untuk membaca tabel kita harus mengetahui dulu depannya dulu. Nah, depannya kan karena 0 di sini nggak ada, jadi kita pakai yang tak terhingga yang paling bawah ini. Lanjut, karena di belakang ada 0,05. Nah, jadi segaris begini. Nah, lanjut sampai sini di bawah kita tarik. Nah, kita menemukan yaitu 1,645 yang ini. Oke. Lanjut, karena kita sudah mengetahui dari tabel yaitu 1,645. Nah, Z hit di sini adalah 3. Nah, karena Z hit lebih besar daripada Z kritis, maka tolak HO. Nah, kesimpulannya itu dengan taraf nyata 0,05 ada cukup yang signifikan secara statistik bahwa rata-rata nilai ujian siswa lebih dari 75. Nah, lanjut, di sini ada soal distribusi normal. Nah, distribusi normal sini kita akan menghitung nilai ujian matematika siswa menyebar normal dengan rata-rata mu sama dengan 70 dan simpangan baku sama dengan 8. Berapa peluang seorang siswa memperoleh nilai lebih dari 80? Nah, diketahui di sini kita mendapatkan nilai rata-ratanya itu 70, lalu simpangan bakunya 8 dan P tutup kurung X lebih dari 80. Nah, untuk ini kita menggunakan rumus
Z sama dengan X dikurang mu dikurang simbol berlaku. Nah, Z sama dengan 80 dikurang 70 per 8 dan hasilnya adalah 1,25. Lanjut, di sini ada, kita ubah dulu 1,25. Nah, P sama dengan Z lebih dari Z kecil tutup kurung. Nah, P tutup buka, Z kurang dari 1,25 tutup kurung sama dengan 0,8944. Nah, dari mana 0,8944 ini? Nah, itu dari tabel ini. Nah, karena di sini angkanya 1,25, kita menentukan dulu. Di sini 1,2. Nah, lanjut kita cari 0,5. Nah, 0,5 itu ada di sini. Nah, kita menemukan, nah, kita ketemu nih di sini itu 0,8944 di sini. Oke. Lanjut, setelah menemukan dari tabel, kita konversi ke peluang sisi kanan. Di sini P untuk buka X kurang lebih dari 80 tutup kurung sama dengan P di tutup kurung buka Z lebih besar dari 1,25 tutup kurung sama dengan 1 dikurang P tutup buka Z kurang dari 1,25 tutup kurung sama dengan 1 dikurang 0,8944. Nah, di sini hasilnya adalah 0,1056. Nah, di sini kita ubah ke persen, yaitu dikali 100% dan hasilnya adalah 10,6%. Nah, kesimpulannya, peluang seorang siswa memperoleh nilai lebih dari 80 adalah sekitar 10,56%. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.